Selamat datang di Naskah Tengah Malam, tempat di mana kisah-kisah penuh misteri dan horor akan menemani malam panjangmu. Di episode kali ini, kita akan menyusuri sebuah pulau yang telah lama dikenal dengan keangkerannya, penuh dengan cerita yang membuat bulu kuduk merinding. Sebuah tempat yang menyimpan banyak rahasia kelam, Nusa Kambangan. Siapkan dirimu, karena kita akan memasuki dunia yang berbeda, dunia di mana yang tak kasat mata berkeliaran di setiap sudutnya. Mari kita mulai. Nusa Kambangan, sebuah pulau yang begitu ikonik di Jawa Tengah, memancarkan aura yang gelap dan misterius. Bagi banyak orang, nama Nusa Kambangan telah melekat dengan imaji penjara yang penuh penderitaan, di mana para narapidana terberat di Indonesia ditahan. Pulau ini bukan hanya tempat di mana hukuman dijalankan, tetapi juga sebuah simbol keadilan yang keras dan tak kenal ampun. Seiring waktu, reputasinya telah membaur dengan berbagai kisah mistis yang menambah lapisan ketakutan di hati banyak orang. Keangkeran Nusa Kambangan bukan sekadar hayalan, itu merupakan perpaduan sejarah kelam dan kisah-kisah horor yang terus hidup hingga saat ini. Kehadiran penjara di Nusa Kambangan, khususnya penjara-penjara yang menampung narapidana kelas berat, memang memunculkan nuansa kelam yang sukar dihindari. Penjara ini seringkali dikaitkan dengan hukuman mati, sebuah kenyataan yang menambah suram citra pulau ini. Banyaknya kasus eksekusi narapidana di pulau ini, terutama narapidana kasus berat seperti narkoba atau pembunuhan, telah menciptakan kesan bahwa Nusa Kambangan adalah akhir dari kehidupan. Tempat di mana tidak ada harapan bagi mereka yang masuk ke dalamnya. Tidak heran jika suasana mencekam seolah selalu menyelimuti setiap sudut pulau ini. Namun, cerita tentang Nusa Kambangan tidak berhenti pada narapidana yang menjalani hukuman mati. Seiring berjalannya waktu, banyak kisah mistis yang berkembang di pulau ini. Salah satunya adalah legenda hantu Mbah Sukur. Sosok ini menjadi ikon dari segala cerita horor yang ada di Nusa Kambangan. Kisahnya telah menjadi bagian dari folklore setempat, dipercaya sebagai entitas yang paling menakutkan dibandingkan dengan segala penampakan lainnya di pulau tersebut. Sukur digambarkan sebagai pria tua yang sering muncul tanpa kepala, lehernya buntung, dengan darah segar yang masih mengalir. Gambaran ini tentu saja membuat bulu kuduk merinding bagi siapa saja yang mendengarnya. Tidak hanya sekadar penampakan, legenda Mbah Sukur juga penuh dengan latar belakang yang tragis. Dalam beberapa versi cerita, Mbah Sukur adalah korban dari masa-masa penjajahan Belanda. Dia disebut-sebut sebagai salah satu pejuang yang dibunuh secara keji oleh pasukan penjajah dan tubuhnya dipisahkan dari kepalanya. Kepala yang hilang ini, dalam legenda, menjadi alasan mengapa arwah Mbah Sukur gentayangan. Ia terus mencari kepalanya yang hilang, meminta bantuan kepada siapa saja yang dilihatnya, namun tanpa hasil. Penampakannya yang sering muncul di tempat-tempat tertentu, terutama di malam hari, menambah kuat kesan bahwa arwahnya tidak tenang. Di versi cerita yang lain, Mbah Sukur disebut-sebut sebagai korban dari tragedi besar yang terjadi pada tahun 1965, saat penumpasan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada masa itu, Nusa Kambangan menjadi salah satu tempat yang dijadikan lokasi eksekusi massal bagi mereka yang dituduh terlibat dalam gerakan tersebut. Banyak nyawa melayang di pulau ini, dan Mbah Sukur, menurut cerita, adalah salah satu dari mereka yang tewas dalam tragedi itu. Tenang dikaitkan dengan cara kematiannya yang brutal, menjadikannya sosok yang terus menghantui Nusa Kambangan. Namun, Mbah Sukur bukanlah satu-satunya sosok yang dikisahkan menghuni Nusa Kambangan. Banyak orang yang mengaku melihat berbagai penampakan di sekitar lapas Nusa Kambangan. Beberapa narapidana dan petugas penjara bahkan mengaku pernah mengalami kejadian-kejadian aneh, seperti mendengar suara langkah kaki di lorong-lorong yang sepi, atau melihat bayangan yang bergerak cepat di sudut-sudut gelap. Cerita-cerita ini menambah kesan bahwa Nusa Kambangan tidak hanya menjadi tempat hukuman fisik,
tetapi juga rumah bagi entitas-entitas gaib yang terus hidup di balik dinding-dinding penjara. Kisah lainnya yang berkembang adalah tentang penampakan sosok-sosok gaib di lokasi-lokasi eksekusi mati. Banyak narapidana yang mengaku bahwa tempat-tempat tersebut terasa sangat berat dan menakutkan, seolah-olah ada sesuatu yang tidak kasat mata yang mengintai mereka. Beberapa bahkan percaya bahwa arwah dari mereka yang dieksekusi di sana masih menghuni tempat itu, tidak bisa pergi karena rasa dendam atau ketidaktenangan. Ada cerita tentang suara tangisan yang terdengar pada tengah malam, atau bayangan-bayangan samar yang melintas tanpa bentuk jelas. Semua ini membentuk kisah horor kolektif yang menambah reputasi angker Nusa Kambangan. Tidak hanya di penjara-penjara, hutan-hutan yang membentang di Nusa Kambangan juga dikenal penuh dengan aura mistis. Hutan yang lebat dan tidak tersentuh modernitas ini menjadi tempat yang jarang dijamah manusia dan seringkali dianggap sebagai wilayah gaib. Di beberapa bagian hutan, terutama di malam hari, banyak orang yang mengaku merasa ada yang mengawasi mereka, meskipun tidak ada seorang pun di sekitar. Suara-suara aneh, seperti gemerisik daun yang tidak wajar, atau suara binatang yang tiba-tiba terdengar sangat dekat, seringkali menambah ketegangan bagi siapa saja yang berani memasuki hutan tersebut. Cerita-cerita tentang arwah dan penampakan ini, meskipun sulit dibuktikan secara ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di Nusa Kambangan. Bahkan mereka yang tidak percaya dengan hal-hal gaib pun seringkali mengakui bahwa ada sesuatu yang berbeda di pulau ini. Suasana mencekam yang menyelimuti Nusa Kambangan membuat banyak orang merasa tidak nyaman, terutama pada malam hari. Seiring berjalannya waktu, kisah-kisah mistis ini terus tumbuh dan berkembang, diturunkan dari mulut ke mulut, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari sejarah pulau ini. Hingga kini, Nusa Kambangan tetap menjadi tempat yang penuh dengan misteri, meskipun zaman sudah semakin modern, dengan teknologi yang semakin canggih. Kisah-kisah horor yang menyelimuti pulau ini tetap bertahan. Para pengunjung yang datang ke Nusa Kambangan, baik untuk tugas atau sekadar ingin tahu, selalu disambut dengan cerita-cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Pulau ini, dengan segala sejarah dan legenda yang menyertainya, tetap menjadi tempat yang menyimpan sejuta rahasia. Sebagian besar di antaranya mungkin akan terus menjadi misteri yang tak terpecahkan. Pulau Nusa Kambangan, pada akhirnya, adalah perwujudan dari sisi gelap kehidupan yang selalu ada di pinggir kesadaran manusia. Di satu sisi, ia adalah tempat hukuman bagi mereka yang dianggap bersalah oleh hukum. Tetapi di sisi lain, ia adalah ruang bagi entitas-entitas gaib yang terus menghantui masa lalu. Pulau ini akan selalu menjadi simbol dari keangkeran dan misteri, tempat di mana sejarah kelam dan kisah horor berbaur dalam kegelapan yang tak terjamah. Kisah Nusa Kambangan hanyalah satu dari sekian banyak cerita yang akan terus menghantui malam-malam kita di Naskah Tengah Malam. Apakah kalian percaya atau hanya sekadar merasa ngeri? Apapun jawabannya, yang pasti, misteri ini tak akan pernah benar-benar hilang. Jangan lupa, tetaplah waspada. Karena siapa tahu, kisah berikutnya mungkin terjadi lebih dekat dari yang kamu kira. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Di Naskah Tengah Malam, selamat malam, dan semoga kamu bisa tidur dengan nyenyak.